Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Baik, saya minta seperti biasa, ketua kelas. Ada ketua kelasnya? Izin. Oke, si Renata, Bapak ingin Renata bisa memimpin untuk membaca doa kita pada pagi hari ini. Silakan Renata dipimpin. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Renata yang sudah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan Anda semuanya bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek presensi ya, kehadiran Ananda semuanya. Ari Ardiansah, oke. Adelia Fitri, Hadir Pak. oke. Dermawan Arya, oke. Dwi Adinda Salsa Oktariani, Ilham Shah, M. Fadila Rizky, Nanda Puspita, Novia Rosalin Amima, oke. Novita Fitriana, oke. Novria Haryani, hadir. Rehan Waladi, ya. Renata tadi sudah. Rezika, Sari Hartati, Suci Mahdalena. Oke ya, dari semua ya. Baik anak-anak, Bapak tidak henti-hentinya berpesan kepada Anda semuanya ya, agar tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Dimanapun Ananda berada, Ananda harus menjaga apa? Kesehatan. Protokol kesehatan itu antara lain apa saja? Cuci tangan. Oke, ya kemana-mana harus pakai masker. Kemudian, oke, menjaga jarak ya. Walaupun sekarang angka COVID sudah menurun dan Ananda mungkin sudah divaksin semuanya ya. Tapi tetap kita harus mencegah ya. Karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalau sudah terkena itu tidak enak. Oke. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai, saya ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Novia Rosalin Amima. Silakan maju ke depan. Berdiri semuanya. Bentar. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak ingin, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek dulu sampai sejauh mana saya ingat kalian terhadap materi yang kita sebelumnya. Ada ingat tentang materi kita sebelumnya kemarin tentang apa? Tentang pelaku kegiatan ekonomi, antara lain apa? Ya. Iya. Ya. Teori apa kemarin, Rizika? Oke, teori kardinal. Yang dikenal dengan hukum apa? Iya, hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Masih ingat kan? Ya. Contohnya apa? Ketika Contohnya apa kemarin? Ya, ketika Rizika habis olahraga. Oke, gelas yang pertama masih haus. Gelas kedua. Oke, gelas yang ketiga. Cukup. Gelas yang keempat. Sudah mulai kurang puas ya. Ya. Gelas kelima. Sudah tidak masuk lagi ya. 6 bisa muntah. Ya, jadi lama-kelamaan malah bukannya makin puas, tapi malah membuat Ananda menjadi sakit gitu kan. Nah, malah merugikan. Nah, oke. Nah, itu yang kemarin. Nah, untuk pelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Nah, nih. Nih kita yang kemarin ya. Pertemuan yang kemarin, ini nah yang sekarang nih. Fokusnya kepada 2 saja. Yang pertama, bagaimana Ananda bisa mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian oke, dan nanti Ananda bisa oke, nah nih tujuannya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dengan benar, mengidentifikasi peran pelaku kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, kemudian dapat mempresentasikan hasil analisis peran pelaku kegiatan ekonomi dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, tuh. Baik, sebelum apa?
Tuh, Bapak ingin nanya dulu. Nampak di belakang nggak? Gambarnya nampak? Oke, ada berapa gambar? Ada? 4. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, oke. Nah, dari gambar ini Bapak ingin bertanya. Tuh, gambar 1 itu tentang apa? Apa yang ada dalam pikiran Ananda terhadap gambar ini? Nih. Gambar 1 dulu. Ya. Jual beli secara langsung. Oke. Gambar 2. Tentang apa ini? Nih, gambar apa? Oke. Pom minyak ya, Nanda ya? Nanda, pom minyak. Ini gambar pom minyak ya. Gambar 3. Ma produksi. Ya, ini gambarnya apa? Ini orang lagi ngapain? Oke. Keempat. Ini apa ini? Pelabuhan. Pelabuhan di mana ini? Ada yang tahu? Pelabuhan di Talang Duku? Bukan. Pelabuhan di Tanjung Priuk ya. Ya, ini. Oke, nah. Ya, inilah nanti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini gambarnya ya. Gambar yang pertama ada antara penjual dan pembeli sedang melakukan. Oke, gambar kedua pom bensin. Apa itu? Bacanya apa nih? Pertamina. Siapa yang punya? Ya. Oke, yang ketiga rumah produksi. Ini lagi ngapain dehnya? Buat apa? Baju apa nih? Pramuka sepertinya ya. Pramuka Anda semua nih dibuat di sini. Yang keempat, ada apa nih? Pelabuhan ya. Ada nih kargo ya. Kapal kargo ada peti-peti. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentang peran pelaku ekonomi. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Oke ya, pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, benar ya. Jadi pelaku ekonomi itu tidak hanya individu, ada kelompok juga. Kemudian apa lagi? Lembaga. Nah, itu jadi kumpulan ya. Jadi tidak bisa hanya individu yang melakukan kegiatan ekonomi, tidak bisa. Jadi dia saling berhubungan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oke, nih kita bahas ya. Nah, ini tadi. Ini hubungan dengan gambar tadi. Pertama, rumah tangga. Konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. 3, oke. Nah, tuh. Rumah tangga keluarga adalah unit Ekonomi terkecil. perannya Keluarga, konsumen, penyedia jasa, produksi, tenaga kerja, pembayar pajak pada pemerintah. Nah, ini yang Ananda alami di rumah.
Mengalami tidak? Nih. Ananda posisinya kalau di rumah tangga keluarga sebagai apa? Anak kan? Nah, kegiatannya apa ini? Antara lain Ananda melakukan kegiatan yang namanya Kegiatannya apa namanya? Kegiatannya konsumsi. Orangnya yang melakukannya disebut dengan konsumen. Nah, ini nih contohnya ya. Dari gambar ini lagi ngapain nih? Lagi apa Ilham? Ini gambar Ilham mungkin ya? Ilham. Gambar Ilham, ini kakaknya, ini mamanya. Ini mama ya, Ham? Mama atau bunda manggilnya? Manggilnya apa? Mami, emak. Emak ya. Ibu. Oke, ya nih orang tua kita ya. Oke. Yang kedua, ya, benar enggak? Ananda nanti tamat ini mau ngapain? Kuliah dulu. Sudah kuliah? Nih. Ya. Nih nomor 2 ini. Penyedia jasa produksi. Antara lain menyiapkan tenaga kerja. Endingnya kan kayak gitu. Emang Ananda selamanya mau kuliah, mau belajar? Kan tidak. Kenapa Ananda bekerja? Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bagian dari kegiatan apa? Bagian dari kegiatan konsumsi kan? Ananda kok butuh duit kan? Dapatnya dari mana? Dari kerja. Itu. Kan gitu. Ya. Yang ketiga. Membayar pajak pada pemerintah. Yo, bayar pajak dah. Anda yang bayar atau orang tua? Orang tua. Contohnya bayar pajak apa? Motor, pajak tanah. Oke. PBB ya. Pajak bumi dan bangunan. Kemudian apa lagi? Pajak motor yang Anda pakai. Anda kan cuma bisa pakai. Yang bayar siapa? Nanda. Yang bayar siapa? Pajak motornya. Berapa? Pajak motornya berapa? Ayo yang tahu. Jangan hanya tahu makai. Berapa nominalnya? 195. Udah pernah bayar ya? Dikasih orang tua kak, sudah dewek gitu ya? Oh gitu ya. Anda harus tahu. Ya, berapa pajak motornya? Kemudian pajak bumi dan bangunan rumah Anda tuh. Nah, itu ya. Harus tahu kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Rumah tangga produsen. Apa itu? Oke. Sari, apa itu Sari? Nih, rumah tangga produsen ini apa? Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Oke. Sini. Rumah tangga produsen dibagi antara lain Perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Oke, nih. Nah, dari kedua gambar ini mana yang milik negara atau BUMN, mana yang BUMS? Milik negara pertama. Oke. Apa kepanjangan Pertamina? Jangan tahu singkatan, harus tahu itu. Nah. Pertambangan. Oke. Good job. Gitu. Berpikir ya. Sudah sampai berarti sampai situ ya pikirannya ya. Oke. Pertambangan minyak negara. Kalau negara berarti yang punya siapa?
Negara. Sudah ada kata-katanya kan negara. Negara yang punya. Yang kedua. Nih. Ada yang tahu nih apa? Nah, ya. Apa? Aksara internasional. Renata? Ya. Perusahaan apa tuh? Perusahaan apa? Oke. Mobil. Daihatsu. Ya. Astra Daihatsu. Ya. Nah, Anda harus tahu itu ya, contoh-contohnya. Nah, nanti kita bahas nih rumah tangga produsen yang kedua. Jadi apa dibedakan menjadi dua? Ada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang kedua, perusahaan milik swasta atau BUMN. Oke. Nih. Perusahaan Oke. membayar imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga, Oke. mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi, menerima pendapatan atas penjualan, membayar pajak kepada negara. Oke. Jadi sama-sama bayar pajak. Ya, itu menjadi kewajiban. Ya, tidak hanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, itu. Yang pertama, nih. Contohnya apa? Bayar gaji. Ya nggak? Anda kerja di pabrik. Tujuannya untuk apa? Mendapat uang kan, penghasilan untuk Anda beli paket. Beli apa lagi? Kemarin yang beli apa kemarin? Tuh. Beli nih. Apa nak? Skincare. Tiada hari tanpa skincare. Ya, Novia, bermandikan skincare ya. Diminum ya? Ya diminum kan? Untuk kulit aja ya. Nah itu. Yang kedua. Mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Apa contohnya, Ram? Nah. Apa contohnya, Ilham? Perusahaan yang kedua nih peranannya. Ya, contohnya apa? Mengolah bahan karet. Ya kan? Contoh tidak usah jauh-jauh. Nah, PT ABP. Oke, benar tuh. Bisa aja jauh kita. ABP kan? Tuh, mengolah apa adanya? Karet. Nih? Menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi. Artinya apa? Sesudah barang itu jadi iya. Kan tidak langsung sampai ke konsumen. Harus di apa? Didistribusikan, disebarkan supaya sampai kepada konsumen. Dan konsumennya harus tepat. Itu. Ya. Menerima pendapatan atas penjualan. Nah, ketika barang sudah dijual, otomatis dapat apa? Duit. Oke, uang ya. Terakhir, Membayar pajak pada negara. bayar pajak, kewajiban. Semakin besar pendapatan, penghasilan, semakin besar pula pajak yang dibayar, ya. Oke, nah nih. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Oke. 1945, Tuh. pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti hajat hidup orang banyak. Perkebunan. Contoh lain apa?
Nggak saya ingin lah. Contoh lain. Yang bisa tulis ke depan. Yuk, silakan. Hah? Maju, tulis ke depan. Ini. Silakan, Rehan Waladi. Contoh pemerintah. Bawah. Bawahnya. Oke. PLN. Apa kepanjangnya? Perusahaan? Oke, ya, terima kasih Rehan. Benar ya? Close dulu. Yang lain? Tuh, nih. Nah, tuh. Jangan takut salah. Salah tidak akan berdosa. Namanya kita belajar. Bang. Oke? Bang. Bang apa itu? Bang Toyib. Bangnya harus jelas. Bank BRI. Bang. Rakyat Indonesia. Ya. BNI lah. BRI. BNI. Rakyat Indonesia. Oke. Bang Rakyat Indonesia. Indonesia. Oke, yang lain? Nah, Ilham Shah. Ayo, jangan takut salah. Pemerintah, badan usaha milik negara. Oke? Gimana? Nambahkan? Berarti kah? Jangan takut salah. Apa? Contoh dari pemerintah. Kalau pemerintah kan berarti kan kita kan BUMN ya, badan usaha milik negara. Contohnya apa? Tuh, tadi si Rehan sudah menjelaskan contohnya satu PLN, perusahaan listrik negara. Yang kedua, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, oke. Yang ketiga, BUMN oleh Ilham Shah. Ya. Ya, ini yang mau kita bahas. Contohnya apa? Ya kan? Contoh dari BUMN. Yuk. Terus saja. Oke, nanti kita apa dulu ya? Oke, PDAM. Nah, perusahaan gas negara. Ya, nah, ya kan? Tuh, Nanda. Saya pengen Nanda maju supaya berat badannya bertambah. Ya, Nanda. Kereta api ya. PT Kereta Api Indonesia. Ya, singkatannya apa? PT KAI. Ah, itu ya. Oke. Ada lagi? Yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ayo. Nah, ini.
Perum. Oke, Perum perhutani, hutan. Ya, perusahaan hutan negara. Dikelola oleh negara. Mungkin ini terlihat asing ya bagi Anda ya. Tapi ini adalah salah satu contoh dari tuh badan usaha milik negara. Oke, pertanyaan Suci tadi apa? Contoh? PDAM itu termasuk Nah, PDAM bagaimana? Siapa yang punya kalau PDAM? swasta. PDAM. Apa kepanjangannya? Tahu istilahnya apa kalau kita bilang? PAM ya. Nah, siapa yang ngelola itu? Siapa yang ngelola? Pusat atau daerah? Daerah. Berarti dia bagian dari badan usaha milik daerah. Iya kan? Ada BUMN, ada BUMD. Nah, kalau PDAM tadi berarti itu milik daerah. Dikelola oleh daerah masing-masing. Oke ya. Bisa dipahami nak? Oke. Yang ketiga pemerintah, next. Nah, ini contoh. Nih. Pemerintah juga melakukan Konsumsi. Oke. Contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Guru, Nih. PNS, Artinya apa? Pemerintah juga membutuhkan yang namanya ya melakukan kegiatan konsum. Dalam artian apa? Nih dia butuh pegawai. Kalau itu siapa yang akan menjalankan? Tidak. Makanya ada pegawai swasta. Nah, negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Pilihannya tinggal Ananda nanti, apakah mau jadi pegawai negeri atau swasta. Ya? Nah, saya yakin Ananda semuanya punya cita-cita kan? Nah, mau jadi apa silakan. Kejarlah cita-cita Ananda setinggi bintang di langit. Ya, nih peranan pemerintah. membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, menerima pajak dari BP, badan maupun usaha, melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter, membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Oke, nah ini adalah peran pemerintah, di mana pemerintah juga diperlukan dalam perekonomian. Kalau tidak ada pemerintah, maka akan terjadi apa? Monopoli oleh pihak swasta, ya kan? Tuh. Nah, oke. Terakhir, yang keempat, oke, nih. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud, misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan akan selalu membutuhkan negara lain dalam kegiatan ekonominya. Nah, oke ya. Oke. Nah, nih ada 4 di sini. Jadi yang terakhir itu masyarakat luar negeri. Bisa terlihat dalam nih kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu apa? Iya, mengirim barang luar negeri, mengirim atau menjual ya barang ke luar negeri. Impor? Menerima barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Oke, nah tuh, nih perannya nih bisa dilihat dalam kegiatan ekspor dan nih, iya. Pertukaran tenaga kerja. TKI, tidak? TKW. TKW apa? Tenaga khusus wanita saja. Yang cowoknya gimana? Emang nggak boleh? Nah, tuh. Kemudian Investasi
Nah, itu. Contohnya? Nah, itu tadi. Yang punya siapa itu? Dia. Ini sudah kenalan dia dengan pemiliknya ini kemarin. Iya, barusan dia meet up kemarin ya. Dia berbicara tentang ekonomi ke depan. Nanti dia maunya tamat SMA bisa langsung masuk ABP. Tuh, ya. Oke. Kemudian beri pinjaman. Terkadang kita dapat pinjaman dari luar negeri kan? Misalnya apa contohnya? Kayak kapal Maret itu yang tenggelam Maret kan datang. Wah, ya bantuan dari luar negeri. Begitu juga terkadang ada musibah atau negara lain yang membutuhkan, kita juga berkontribusi kan? Nah, itulah makanya kembali kepada awal tadi bahwa setiap negara itu pasti membutuhkan negara lain. Tidak bisa dia sendiri. Nah, itu ya. Nih, pemberi bantuan. Nah, oke. Tuh, memberi bantuan ya. Saling memberi. Kemudian juga saling menerima juga ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Begitu juga sebaliknya. Indonesia tidak hanya memberi, terkadang juga menerima. Oke, tuh. Nah, itu. Sampai di situ ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan dari keempat tadi? Apakah boleh, Pak? Ya. Dari misal nih kayak nengok di berita tuh kan ada di Papua tuh ada saham milik orang lain di negara itu. Iya. Sedangkan yang mengelola itu kan pemerintah. Jadi pemerintah turun tangan untuk mengambil salah satu saham 50% untuk negara Indonesia agar Indonesia tidak diambil oleh usahanya untuk menambah pajak negara atau yang itunya. Nah, itu kasus atau masalah di Papua tentang PT Freeport ya? Ya, Freeport. Freeport kan? Itu kan negara lain yang kemarin megang. Ya, selama ini memang banyak hasilnya dikuasai oleh negara lain kan. Nah, tapi kemarin diambil kebijakan bahwa ya dia kan ngambil, dibuatlah kebijakan dan undang-undang baru yang menguntungkan pihak Indonesia. Karena apa? Dia ngambilnya di mana? Negara kita kan. Masa kita nerimanya hanya lebih banyak keluar kepada ke dalam. Dan inilah kemarin diambil kebijakan oleh pemerintah Indonesia supaya apa? Kebalikannya. Sahamnya yang lebih besar dimiliki oleh Indonesia, sisanya oleh negara asing, antara lain Amerika. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan negara, supaya kita tidak dikuasai. Ini sudahlah dia mengeksplorasi kan di negara kita, memprosesnya dengan kita, keuntungannya diambil semuanya, rugi dan kita. Sementara negara kita ini adalah negara kaya kan, akan sumber daya alam. Makanya Anda semuanya, saya harapkan nanti Anda ke depan bisa apa? Berpikir bagaimana Anda mengolah sumber daya alam yang ada, yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Jangan sampai kita melihat masyarakat kita miris gitu kan. Padahal kita kaya. Nah, oke ya. Setia. Dan lagi? Cukup jelas ya? Oke, nah sekarang kita lihat LKPD-nya di situ. Kita bagi kelompok ya. Kelompoknya ini sudah Bapak buat di sini. Kelompok 1, Sari Hartati. Kemudian Nanda Puspita, Novia Rosalin Amima, Ilham Shah. Kemudian kelompok 2, Novria Ayani, Novita Fitriana, Ari Ardiansa, Adelia Fitri, dan Dermawan Arya. Kelompok 3, Rezika, Dwi Adinda, Rehan Waladi,
Renata, M. Fadila, dan Suci Mahdalena. Oke. Ya. Silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan yang di. Oke. Wes. Jelas kelompoknya? Si beberapa marketplace baik di dalam negeri maupun di mancanegara ya, bisa dari toko online. Rinciannya 101 toko online, Tokopedia, 78 di Shopee, 8 di Lazada, 37 di Bukalapak, dan 14 di Blibli. Nanti bisa ke luar negeri yang punya ini luar negeri. Ini masih panjang nggak?
Ada kesulitan? Bisa? Sudah? Ini yang ini? Yang wacananya? 18-19. Oh, 19 ini juga Pak ya? Kan 18-19. Kami nyantai-nyantai. Sudah kelompok 1? Sudah sampai di mana? Sudah sampai semuanya. Sudah semuanya Pak. Sudah semuanya? Ini. Oh ya, ini yang apa ya? Yang kotak tadi ya? Oke. Oke, silakan diapa dulu. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan dulu sebelum nanti presentasi ya. Oke. Stakeholder selama penyelenggaraan acara. Stakeholder.
Ini sebarkan dulu. Tidak mungkin kita konsumsi dulu baru kita sebarkan. Berarti kita menyebarkan barang bekas. Iya. Itu kan tidak ada masuk produk lah. Kalau produk lah diambil. Dimakan Siapa saja pelaku pada artikel di atas pelaku kegiatan. Oke, 5 menit lagi ya. Yang pertama yang jelasnya to the point-nya, siapa saja pelaku kegiatan ekonominya yang dipelajari tadi dari awal tadi, rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produksi atau perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Terus peran upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM adalah sebagai wadah untuk memberi bantuan modal. Yang ketiga, bagaimana peran pelaku toko online dalam meningkatkan omset pelaku ekonomi melalui peran mereka untuk meningkatkan omsetnya melalui top marketplace atau market secara online, menjual secara online. Ya. Market itu kan pasar ya, pasarnya, pemasaran secara online. Oke, dah? Silakan kelompok 2 gimana? Tuh, to the point-nya demikian. Jelas ya? Kelompok 3 gimana? Mau menanggapi? Kelompok 1? Oh, ya. Silakan. Nah, mau menanggapi silakan. Kelompok 2? Silakan kelompok 2. Oke, iya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa lu? Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2, nanti kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Analisis siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi pada artikel di atas. Pelaku ekonominya, yang pertama rumah tangga atau rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi atau produsen, dan yang ketiga pemerintah, keempat masyarakat luar negeri. 2. Apa peran atau upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM? Upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan UMKM seperti pada gambar ini, pelaku usaha aircraft yang biasanya berjualan secara offline, sejak masa pandemi ini penghasilannya menurun karena memang sejak kita pandemi tidak boleh berkumpul dan ada masa karantina, tidak boleh keluar rumah. Akhirnya penjualannya, omset pendapatannya itu menurun. Dia beralih dan mengubah mindset penjualannya menjadi online.
Danau Toba. Pelaku ekonomi atau ekraf di Danau Toba telah menjalin kerjasama dengan beberapa marketplace baik dalam negeri maupun mancanegara untuk meningkatkan omsetnya. Contohnya seperti Lazada, Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokopedia. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mengucapkan Kelompok lain jika ingin bertanya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau menanggapi dari jawaban presentasi kelompok 2. Dipersilakan. Ya, kelompok 1. Di sini siapa saja pelaku kegiatan ekonomi? Jelaskan peran masyarakat, pemerintah, dan rumah tangga konsumen dalam kegiatan beli kreatif Danau Toba ini. Peran pemerintah dalam rumah tangga konsumen dalam beli kreatif Danau Toba. Demikian? Bagaimana peran pemerintah itu terhadap rumah tangga konsumen ya? Nah, dalam ajang beli kreatif Danau Toba tersebut. Tuh. Peran rumah tangga pemerintah adalah sebagai wadah, sebagai pembimbing untuk beli kreatif Danau Toba. Hubungan antara pemerintah dan rumah tangga konsumen. Dalam beli kreatif Danau Toba. Yang punya usaha semua, sedangkan pemerintah yang menyiapkan wadahnya. Ya, itu pemerintah berperannya apa terhadap konsumen? Nah, itu. Berperan untuk menyiapkan wadah. Iyo, kan rumah tangga konsumen itu pemilik perusahaannya. Nah, peran pemerintah itu sebagai menyiapkan wadah, biar usaha itu berkembang. Apa yang diberikan supaya berkembang itu? Apa program dari pemerintah? Penyiapan fasilitas Apalagi? kayak Shopee Lazada tadi tuh kan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hubungannya antara rumah tangga konsumen dan peran pemerintah dalam beli kreatif Danau Toba? Rumah konsumen adalah orang yang memiliki perusahaan
menyediakan wadah fasilitas untuk rumah tangga konsumen tadi menyebarluaskan usahanya ya supaya berkembang. Oke, berarti pemerintah situ memberikan wadah supaya rumah tangga konsumen berkembang. Yang tadi usahanya kan akibat COVID, ya kan? Menurun kan? Nah, solusi dari pemerintah adalah dengan memberikan bantuan modal, apalagi tadi? Fasilitas supaya apa? Supaya dia bisa bertahan kan, survive. Nah, pemerintah menjamin situ. Nah, kalau pemerintah kan aksesnya kan banyak kan? Banyak, dia bisa membantu dengan berbagai macam cara. Oke, tuh kelompok satu. Oke. Satu kelompok lagi? Cukup, ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini akan memulai. Satu, analisis siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi pada artikel di atas. Yang pertama, 200 orang pelaku ekonomi kreatif, perusahaan atau rumah tangga produksi, stakeholder atau pemerintah. Yang kedua, apa peran atau upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dengan mengadakan bimbingan teknis beli kreatif. Yang ketiga, bagaimana peran pelaku toko online dalam meningkatkan omset pelaku ekonomi kreatif di Danau Toba dengan melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace baik dalam negeri maupun mancanegara untuk marketplace lokal seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Yang selanjutnya, jelaskan pengertian pelaku ekonomi menurut Anda. Pelaku ekonomi adalah suatu individu, kelompok, kumpulan organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi. Yang kedua, ceritakan dengan singkat hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Hubungannya adalah rumah tangga konsumen berperan dalam faktor produksi, misalnya sebagai penyedia tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk produksi. Yang ketiga, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Perannya adalah sebagai produksi, distribusi, konsumsi. Sebagai produksi, memproduksi suatu barang atau jasa yang akan kita pakai nantikan. Yang kedua, distribusi, menyebarkan barang dan jasa yang diproduksi tadi. Dan yang terakhir adalah konsumsi, atau memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya? Ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 yang bertanya, jelaskan hubungan antara, ini kan jelaskan marketplace, wadah masyarakat luar negeri. Jelaskan hubungan masyarakat luar negeri dan pemerintah dalam pelaku ekonomi beli kreatif Danau Toba. Jelaskan hubungan masyarakat luar negeri dan pemerintah
pelaku ekonomi beli kreatif dan toba. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Peran pemerintah dan masyarakat luar negeri dalam beli kreatif Danau Toba. Peran pemerintahnya ini membantu untuk memperjualkan untuk apa ke luar negeri gitu, kegiatan ekspor, untuk membantu proses pengiriman agar lebih mudah masyarakat luar negeri itu mendapatkan barang yang diinginkannya. Hubungannya tuh ya pemerintah tuh membantu untuk mendistribusikan barang yang tadi yang diinginkan masyarakat luar negeri. Oke, ya. Jadi pangsa pasarnya tidak hanya dalam negeri ya. Ya, kan kayak gitu. Terkadang hasil produksi dalam negeri bernilai jual lebih di luar negeri. Otomatis itu akan mendapatkan keuntungan bagi. Oke. Ya, terkadang barang itu tadi kan barang yang kita jual ke luar negeri lebih mahal, dihargai lebih mahal ketimbang dijual. Oke. Kemudian ya. Dan juga mungkin di daerah luar negeri tidak ada barang tersebut. Sulit untuk ditemukan, bahan bakunya ada. Nah, kan kayak gitu. Ya. Itu peran hubungan antara pemerintah dan masyarakat luar negeri dalam beli kreatif Danau Toba. Oke. Yang lain ada? Cukup ya? Oke, jelas ya dari 3 kelompok ini. Saya yakin Anda semua bisa memahami dari jawabannya dan saling melengkapi, sudah ya? Oke. Terima kasih untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu. Masih tetap semangat? Oke, diskusinya sudah. Silakan. Ananda kembali ke tempat semula. Sudah semuanya? Baik Ananda semuanya ya. Nah hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Oke, peran pelaku ekonomi. Ada berapa pelaku ekonomi? Pertama, Rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. oke, perannya rumah tangga konsumsi tadi apa? Konsumen tadi? Perannya melakukan tenaga kerja, Oke, sebagai melakukan konsumen, ah. melakukan Oke, kemudian penyedia faktor tenaga kerja ya, itu. Kalau yang produsen, rumah tangga produsen? Menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Oke, yang kemudian pemerintah? Sebagai wadah produsen. Mendistribusikan. Oke, fasilitas ya yang dibutuhkan ya, mengatur juga dia kan sebagai regulator ya. Supaya apa? Supaya barang tadi sampai kepada konsumen, kemudian tidak ada namanya monopoli. Kemudian masyarakat luar negeri bisa dilihat dalam kegiatan Ekspor dan impor. Oke, ekspor dan impor. Nah, dari wacana tadi ada namanya beli kreatif Danau Toba kan? Nah, di situ apa saja? Perannya apa saja di situ? Rumah tangga konsumen, ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, ada
Masyarakat luar negeri. Dari hasil apa tadi? Dari hasil wacana tadi bisa dilihat akibat dari adanya apa? COVID-19, omsetnya menurun, kemudian solusinya penjualan secara online, dan ini juga didukung oleh pemerintah. Bagaimana memproduksi atau memperjualbelikan barang tadi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Oke, bisa dipahami? Oke ya, jelas ya? Oke, kalau sudah paham, nah, Bapak ingin tes kemampuan Anda. Silakan buka HP-nya. Kita kuisis ya. Sinyalnya apa? Kap. Ada yang enggak apa? Oke. Ini Bapak juga sudah menyediakan lembarnya. Nanti silakan. Dia sebar dulu ini. Silakan Anda jawabnya sendiri-sendiri. Jangan lihat kiri, kanan, depan, belakang. Fokus kepada kuisnya aja. Yang tes, ya ini tes formatifnya. Nanti ada refleksi juga, Bapak kirim linknya ke grup ya, di grup. Yang di Google Form, yang refleksinya. Yang sekarang kita kuis dulu, silakan Ananda baca soalnya itu. Ya, nama buat, kelasnya juga dibuat. Oke, bisa dilihat itu di apanya? Connect gak? HP-nya connect gak? Kodenya itu? Iya, Quizzes. Nah. Tunggu bentar ya. Sambil berjalan silakan yang di kertasnya itu kan sudah ada tuh. Nah, nanti tinggal Anda mencocokkan saja. Ya.
Silakan linknya itu, Nak. Di grupnya sudah ada linknya? Ada? Kodenya itu ya, 330761. Bisa? Connect kan? Connect. Nah, ya. Bisa? Kodenya udah masuk kan? Bisa. Bisa? Ngapa? Kodenya?
Oh, sinyal. Ngomong dong. Besok taruh sini, sinyalnya kita kepala itu. Dia apa aja? Yang ini aja kerja. Sinyal. Ini sama aja kok soalnya. Bisa? Bisa. Gampang itu dah. Paham kan? Woi, siap. Novia, Rezika, nah tuh. Bersaing deh. Sudah? Sudah ya? Satu lagi. Sudah, Novia? Sudah ya?
Oke ya, ini top 5-nya ya, udah nampak kan? Oke ya, udah ya? Udah nampak kan hasilnya kan? Oke. Tangan dong. Oke ya. Gak apa-apa, next masih ada lagi pertemuan berikutnya ya. Supaya Anda bisa memperbaiki, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita cukupkan sampai sini. Nah cuman nanti Bapak itu ada refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah Bapak berikan linknya di grup, silakan diisi ya yang di Google Form. Nah, oke ya, silakan nanti Anda isi, jangan takut, silakan Anda isi sesuai dengan yang Anda rasakan pada pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? Untuk perbaikan ke depannya nanti. Oke. Jangan lupa minggu depan masih ada satu kali lagi kita di KD3 ini pertemuannya tentang circular flow diagram. Nah untuk pertemuan berikutnya ya, nanti Anda saya harapkan bisa membuat bagan circular flow diagram itu bagaimana. Ya. Nah, dari hasil penilaian terhadap diskusi kita pada pembelajaran kali ini, sudah Bapak nilai ini untuk yang mendapatkan nilai peringkat satunya ya, yang nilai tinggi adalah pada kelompok 1. Senang lu? Oke. Kemudian yang nilai keduanya jatuh kepada kelompok 3 ya. Otomatis yang peringkat ketiga jatuh kepada kelompok 2. Nah, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan berikutnya untuk memperbaiki ya. Oke. Baik anak-anak, Bapak harapkan anak-anak bisa semangat lagi belajar di rumah ya, supaya anak lebih paham karena keterbatasan kita pada pembelajaran kali ini, supaya Anda bisa menambah lagi di rumah. Silakan Anda baca referensi dari berbagai macam sumber. Jangan hanya dari buku, kan sudah ada fasilitas internet ya, penggunaan HP juga. Kan sekarang sudah canggih zaman teknologinya. Nah, oke ya. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.